Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadilah, BP 1910-533005, jurusan Akuntansi Internasional. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas pada matkul Pancasila dengan judul Peran Ideologi Negara dalam Menangani Wabah Nasional. Dalam presentasi kali ini, hal-hal yang akan saya bahas yaitu yang pertama, apa itu COVID-19, lalu yang kedua, kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang ketiga, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, akhir yaitu penyelesaian. Apa itu COVID-19? COVID-19 atau Coronavirus Disease yaitu virus corona pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Maret 2020, tepatnya 3 bulan lalu, virus corona masuk ke Indonesia dan menyerang 2 orang warga Indonesia yang kemudian memiliki perkembangan yang sangat cepat. Hingga saat ini sudah 1.000 jiwa meninggal dunia. Lalu pada bulan Maret 2020, WHO telah menetapkan bahwa COVID-19 telah menjadi pandemi dunia. Pada awal virus corona muncul di kota Wuhan, Cina, sepertinya pemerintah Indonesia, tepatnya pemerintah pusat, tidak begitu menganggap serius virus ini. Hal ini dapat kita lihat dari tanggapan Menteri Kesehatan pada awal-awal virus corona masuk ke Indonesia. Pemerintah bersikap seolah-olah Indonesia telah memiliki pengalaman dan peralatan perang yang memadai untuk menghadang virus ini. Namun pada kenyataannya, saat virus ini telah masuk ke Indonesia, kita semua dibuat kalang kabut. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melakukan kebijakan yang sekiranya dapat memutus rantai penyebaran virus ini. Lalu, apa saja kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah? Saya merangkumnya menjadi 3 kebijakan. Jika kita lihat di televisi, bahwa tidak ada satupun kota di Indonesia yang tidak dikenai virus ini. Maka pemerintah mencoba beberapa langkah untuk menghadang virus ini atau untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Yang pertama yaitu social distancing. Apa itu social distancing? Social distancing ini berupa kebijakan untuk menjaga jarak sesama kita yaitu minimal 2 meter. Apabila kita bertemu orang atau bertemu teman, kita haruslah menjaga jarak setidaknya 2 meter. Dikarenakan virus corona ini menyebar melalui droplet atau cairan air liur yang terdapat pada batuk atau bersin seseorang yang terinfeksi virus corona, maka social distancing ini sangatlah berguna untuk kita agar kita tidak terkena droplet orang lain tersebut yang telah terinfeksi virus corona. Lalu yang kedua yaitu PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Ini dilakukan pemerintah agar kita tetap di rumah aja dan tidak kemana-mana, tidak melakukan kegiatan di luar rumah. PSBB diberlakukan hampir di seluruh kota di Indonesia. Hal ini dilakukan pemerintah agar kita dapat memutus rantai penyebaran virus corona. PSBB dapat berupa belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah. Lalu yang ketiga, larangan mudik. Dikarenakan virus corona muncul bertepatan dengan adanya bulan suci Ramadan bagi umat muslim, maka pemerintah melarang adanya kegiatan mudik yang sudah menjadi kegiatan rutin kita setiap tahunnya pada hari raya Idul Fitri. Larangan mudik dilakukan pemerintah agar orang-orang yang berada di rantau tidak pulang ke rumahnya supaya dapat memutus rantai penyebaran virus corona. Aparat negara dan berbagai elemen bangsa lainnya diturunkan untuk melakukan pencegahan virus corona ini. Tentu yang paling terdepan adalah tenaga medis, baik dokter maupun tenaga medis lainnya. Mereka menjadi garda terdepan dalam melawan virus ini dan mengobati pasien-pasien yang telah terkena virus ini. Mereka bekerja siang dan malam tanpa kena lelah. Bahkan sudah beberapa dari mereka gugur akibat tertular virus ini. Mereka pahlawan kemanusiaan. Kita sebagai warga negara Indonesia hendaklah mengapresiasi tenaga medis yang telah berjuang melawan virus ini dan mengobati pasien-pasien yang telah terkena virus ini. Dengan cara di rumah aja,
dan tidak melakukan kegiatan di luar rumah, dan mengindahkan kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Situasi yang sulit sekarang ini membuat sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dengan masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas di luar rumah, bukan hanya pekerja harian yang merasakan dampaknya, tapi lapisan masyarakat yang lain pun merasakan dampak negatif dari kebijakan ini. Apa sajakah dampak-dampak tersebut? Saya melihat 3 dampak negatif ini disebabkan oleh virus corona. Baiklah, saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, banyaknya toko yang harus ditutup. Banyaknya toko yang harus ditutup tentulah menyebabkan para karyawan tidak dapat lagi dipekerjakan dan toko tidak dapat berjalan sebagaimana biasanya. Dampak dari toko yang harus ditutup ini ialah salah satunya PHK pada karyawan. Pemutusan hubungan kerja harus dilakukan oleh sejumlah pimpinan perusahaan atau toko-toko agar para pemimpin dapat mengindahkan salah satu kebijakan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Lalu, apa dampak dari PHK tersebut? Tentulah peningkatan pengangguran di Indonesia. Dampak ini juga dapat dirasakan oleh pekerja harian seperti buruh tani, tukang ojek, pedagang asongan, dan lainnya. Jika pemerintah tidak mengambil langkah yang cepat dan tepat, urgensi negara kita tidak hanya karena virus corona, namun akan menjadi dampak yang lebih luas. Ekonomi dan sosial masyarakat bahkan akan menjadi wabah keamanan. Orang yang kelaparan akan melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk itulah pemerintah agar dapat bekerja dengan cepat dan tepat dalam menghadapi virus ini agar Indonesia dapat melakukan kegiatannya seperti biasa. Bangsa dan negara kita bukan hanya sekarang menghadapi kondisi sulit. Berbagai pengalaman, perjalanan bangsa dan bernegara, kita mengalami beberapa kali situasi sulit. Bangsa kita bisa melewatinya dengan baik. Apa yang menjadi obat mujarab bangsa kita? Yaitu tidak lain dan tidak bukan ialah ideologi negara Pancasila. Kita harapkan semua elemen bangsa, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dan seluruh komponen bangsa Indonesia lainnya, selain langkah-langkah yang telah dilakukan guna memutus rantai penyebaran virus corona, kita jadikan Pancasila untuk menghadapi wabah virus dengan jabaran sila demi sila yang akan saya jelaskan pada slide berikut. Yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki keberagaman kepercayaan, baik Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua agama meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Dan apabila kita menghadapi masalah, selain kita berupaya melakukan usaha-usaha mengatasinya, dengan kesadaran kita akan meminta pertolongan Tuhan. Dengan kesadaran itu pula, mari kita semua meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, supaya wabah ini cepat teratasi dan kehidupan kembali berjalan normal seperti biasa. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Virus corona dalam penyebarannya terlihat adil, tidak melihat status sosial masyarakat, agama yang dianut, ataupun strata pendidikan. Virus ini hanya menyerang manusia. Semua manusia di belahan bumi ini dibuatnya kalang kabut. Tak terkecuali negara superpower seperti Amerika pun dibuatnya tidak berkutik. Begitu pula dengan negara maju seperti Italia dan Spanyol. Kita seperti diajarkan oleh virus ini untuk berbuat adil. Keadilan tentu letaknya di tangan penguasa. Penguasa yang bisa memberikan keadilan dan rasa adil kepada masyarakatnya. Kita tidak perlu mencari kesalahan, tidak menuding si A, dan tidak pula menuding si B yang telah menyebarluaskan virus ini. Kita mesti meletakkan faktor keadilan pada kemanusiaan. Meskipun langit runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan. Apabila keadilan sudah bisa ditegakkan, maka keberadaban akan lahir dengan sendirinya. Lalu sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Seluruh negara-negara dunia menghimbau dan mengajak untuk bersatu melawan virus corona. Presiden juga telah menginstruksikan seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu. Dengan kekuatan persatuan masyarakat Indonesia, maka beban berat ini akan terasa lebih ringan. Kita telah memiliki azas itu. Sejarah telah membuktikan dan virus ini pasti dapat kita kalahkan dengan persatuan seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat yaitu
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepatuhan rakyat kepada pemimpin menjadi langkah yang baik dalam menghadapi dan melawan virus corona ini. Perintah seperti tetap di rumah aja dan social distancing adalah salah satu bentuk kepedulian dan tanggung jawab pemimpin kepada rakyatnya. Partisipasi dan kepatuhan masyarakat adalah bagian dari perjuangan dalam melawan wabah ini. Pemerintah diharapkan bijaksana, termasuk efek yang ditimbulkan oleh akibatnya. Bisa dipastikan, masyarakat banyak yang kehilangan pendapatan. Untuk itulah, peran pemerintah sangat diperlukan dibantu oleh seluruh elemen masyarakat bangsa Indonesia. Lalu yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semestinya, virus ini tidak perlu mengajarkan atau mengingatkan kita sebagai warga Indonesia tentang keadilan. Apalagi keadilan sosial tidak lupa pada Pancasila yang sudah kita sepakati sebagai azas negara. Pelaksanaan sila kelima ini sangat dibutuhkan dalam menghadapi wabah ini. Situasi ini akan bisa kita hadapi dengan menimbulkan rasa yang sama sebagai anak bangsa. Kebersamaan dalam menghadapi situasi seperti saat sekarang ini akan membuat kita menjadi kuat dan dapat melawan virus ini bersama-sama. Pemimpin memperhatikan masyarakatnya dan masyarakat patuh dan mendukung pemimpinnya. Masyarakat saling bantu-membantu dengan rasa saling mencintai sebagai saudara setanah air. Dengan melaksanakan dan mengamalkan butir-butir ideologi negara yaitu Pancasila, negara Indonesia pasti akan mampu melawan virus corona ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan ridho-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan kehidupan seperti bagaimana biasanya. Itulah yang dapat saya sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Itulah sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.